Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Dita Sri Hastuti dari Prodi Akuntansi. Gue buat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Di sini temanya adalah komunikasi. Kebetulan brand yang gue pilih adalah Shopee. Nah, teman-teman tahu kan Shopee itu adalah salah satu e-commerce terbesar yang awal itu di Singapura, lalu berkembang ke beberapa negara. Nah, sebelumnya tahu nggak sih pendiri Shopee dan sejarahnya Shopee itu seperti apa? Nah, berikut ini gue akan bahas bersama teman gue. Nah, oke Nanda, lo tahu kan Shopee itu online shop Shopee? Tahu. Nah, yang lo tahu tentang Shopee itu apa sih? Salah satu marketplace terbesar di Indonesia yang pertama. Oh, terus? Ya, gue juga sering menggunakan Shopee untuk belanja online dan juga untuk membeli keperluan sehari-hari juga gue lewat Shopee itu lebih efektif kan. Efektifnya karena apa? Karena mudah, jadi kan biasanya kalau duluan kita kalau mau belanja kebutuhan kan harus keluar rumah dulu atau ke toko swalayan gitu. Dan sekarang tinggal lewat HP, apalagi kondisi sekarang ini yang di Shopee sedang ada wabah, jadi lebih memudahkan kita para pembeli bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari lewat marketplace ini seperti Shopee ini. Kenapa sih lo pilih Shopee dibanding e-commerce online shop yang lain? Mungkin yang pertama dari tampilan aplikasinya yang mudah, juga yang kedua banyak promonya. Intinya Shopee itu lebih mudah ya. Sebenarnya banyak yang dipakai, hanya salah satu favorit gue ini Shopee karena banyak gratis ongkirnya, terus banyak promonya, harganya lebih murah. Oke. Nah, lo tau nggak sih siapa sih pendiri Shopee itu? Nah, itu yang gue nggak tahu sejarahnya. Gue pakai aplikasinya tapi nggak tahu itu sejarahnya. Nggak tahu itu pendirinya siapa. Nah, jadi banyak yang terjadi saat ini adalah mereka hanya tahu brand ambassador-nya aja, tapi nggak tahu siapa sih pendirinya, siapa sih CEO-nya. Nah, yang mereka tahu adalah gratis ongkir aja. Pendiri Shopee ini adalah namanya Forrest Li. Nama lengkapnya itu adalah Forrest Li Xiaodong Li. Jadi dia ini lahir di kota Shandong, Cina tahun 1977. Nah, dia ini menyelesaikan pendidikannya di Shanghai Jiaotong University di Cina. Gelarnya itu ada gelar masternya diselesaikan di Stanford University, jurusan Master of Business Administrasi. Kemudian waktu zaman kuliah itu pendiri Shopee, Forrest Li ini demen banget main games online di cafe internet atau biasa kita dikenal dengan warnet sampai subuh. Gila ya. Terus sebelum menjadi miliuner seperti sekarang, Forrest Li ini pernah bekerja di Viacom Media Network. Setelah itu dia pindah ke Motorola Network di Shanghai dan sebagai seorang rekrutmen. Kemudian dia juga pernah bekerja di perusahaan produsen kaca terbuka yaitu Corning. Kemudian singkat cerita, jadi beliau ini Forrest Li terinspirasi dengan Steve Jobs waktu ada seminar gitulah ya. Terus Forrest Li ini mendirikan GG Games di Singapura dan coba peruntungan di bisnis online itu. Jadi si Forrest Li ini coba usaha macam-macam lah ya buat mencapai kesuksesannya gitu. Kan sukses itu nggak mudah, pasti ada cara-caranya lah ya gitu. Ya butuh proses. Kemudian perusahaan games online ini, GG Games ini yang dia dirikan itu nggak berhasil, jadi gagal. Dan dia nggak nyerah sampai situ aja. Terus di bulan 5, itu bulan Mei tahun 2009, Forrest Li bersama dengan David Chen dan Gang Ye mendirikan Garena yang kemudian dikenal dengan C
Terus setelah itu dia menikah dengan istrinya dan sampai saat ini dia menetap di Singapura. Ya karena nggak mau pisah sama istrinya ya, jadi si Forest Lee ini ngedirin berbagai macam usaha di Singapura. Terus Forest Lee ngedirin Garena di Singapura. Jadi awal itu Garena dikenal sebagai portal games online dan pendapatannya lebih banyak dihasilkan dari game-games digital seperti League of Legends. Tapi hasilnya sama dengan Gigi Games yang sebelumnya hasilnya itu gagal. Terus Forest ini menjual Garena di tahun 2010 ke Riot Games dan Tencent yang dimiliki oleh Ma Kuateng, dan saham terbesar dari Garena itu dikuasai oleh Tencent Group. Jadi udah beberapa usaha yang dia coba itu gagal, tapi dia nggak nyerah sampai situ aja. Dia terus coba lakuin usaha lagi dan nggak pantang menyerah gitu. Dia pasti bisa berhasil. Dan kemudian Garena itu berubah nama menjadi C-Limit. Terus si Forest Lee ini masih jadi CEO dari C-Limit. Jadi Forest Lee itu jadi CEO-nya aja sekarang di C-Limit itu. Terus beliau mendirikan EPay, yakni sebuah platform layanan keuangan digital. Oke, setelah itu C-Limit ini beroperasi di wilayah Greater Southeast Asia yang terdiri dari Indonesia, Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan, dan Singapura. Oke, dari sini kita lanjut ke Shopee. Oke, setelah itu Forest Lee bersama dengan rekannya yang bernama Chris Feng mendirikan Shopee di Singapura. Jadi Shopee ini adalah e-commerce yang pada awalnya berbentuk customer to customer, tapi dalam perjalanannya itu berubah model jadi hybrid customer to customer and business to customer. Kemudian Forest Lee ini menunjuk Chris Feng sebagai CEO-nya Shopee. Terus Chris Feng ini juga pernah bekerja di Rocket Internet dan pernah memimpin Zalora serta Lazada untuk wilayah Asia Tenggara. Jadi mereka itu intinya sama-sama pernah gagal dan pernah susah. Ya, kemudian mereka akhirnya bertemu dan tekanan untuk mendirikan Shopee. Kemudian Forest Lee ini balik lagi, Forest Lee ini menjadi pemegang saham perorangan terbesar di sini. Jadi setelah pernah mendirikan beberapa usaha seperti C-Limit, EPay, dan Shopee, Forest Lee kemudian melakukan initial public offering atau penawaran saham perdana untuk C-Limit tahun 2017 di New York. Penawaran saham ini berhasil meraup dana hingga $1 miliar Amerika Serikat. Dan tahun 2018 Forest Lee ini masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Singapura. Dan kekayaan bersih Forest Lee di tahun 2020 ini mencapai 10,3 triliun rupiah. Balik duit semua. Terus dalam biografi Forest Lee diketahui bahwa ia menjadi orang terkaya kedua dari industri games online setelah Tim Sweeney yang mendirikan game Fortnite. Menurut Bloomberg, kekayaan Forest Lee ini juga berkat keberhasilan dari game Free Fire yang sangat sukses. Oke, jadi intinya adalah beliau ini rekanan sama Chris Feng untuk mendirikan Shopee. Awalnya di Singapura, terus akhirnya menyebar ke beberapa negara Asia Tenggara. Kurang lebih begitu. Nah, yang namanya usaha kan pasti nggak akan, yang namanya kesuksesan itu nggak akan langsung kan ya, pasti ada step-stepnya. Kayak tadi Forest Lee itu ngelakuin beberapa usaha mendirikan perusahaan games online tapi gagal gitu, tapi dia nggak menyerah sampai situ aja. Ya intinya yang dari biografi ini saya
bisa mengambil kesimpulan bahwa jangan gampang nyerah, karena itu kan kegagalan itu kan bisa jadi pengalaman ya, supaya apa yang gagal kemarin, saya gagal kenapa gitu, terus ya dia nggak gampang nyerah dan dia coba usaha dan akhirnya dia berhasil ngedirin Shopee yang kita kenal tuh sebagai e-commerce yang gratis ongkir, promonya banyak, terus harganya juga murah, begitu barang cepat sampai gitu ya. Nah, yang orang kenal itu menurut saya di sekitaran lingkungan saya, orang-orang lebih mengenal Shopee daripada e-commerce lainnya, karena promosi yang dilakuin Shopee ini di mana-mana, kayak iklan di YouTube, di TV, terus di Instagram juga ada iklannya sekelibet gitu lah ya. Iklannya itu gratis ongkir gitu. Dan melalui promosi yang mereka lakukan, jadi masyarakat kenal Shopee dan nomor satu di Indonesia ya. Jadi ya acaranya juga tiap bulan pasti selalu ada di TV dan orang-orang sampai hafal gitu. That's all. Nah, menurut lo gimana Nanda? Dari biografinya si Porresli ini sebagai pendiri Shopee, apa yang bisa diambil kesimpulannya? Dari kesimpulan yang gue ambil mungkin banyak lika-liku ya, sampai dia bisa dibilang jadi miliuner. Ya itulah pengusaha ya, kadang di bawah kadang di atas. Betul. Ya. Jadi mungkin pelajaran yang bisa gue ambil, jangan menyerah kalau kalian belum bisa mendapatkan yang kalian inginkan, guys. Oke, jadi intinya jangan gampang nyerah ya, karena yang namanya sukses itu nggak instan kayak mie goreng. Oke, sekian dari gue. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih waktunya karena sudah menyaksikan video ini. Gue Dita Askar Suti dan teman gue Nanda pamit undur diri.